kasih. Saudara semua dimanapun saudara berada, kiranya sukacita dan damai sejahtera Tuhan selalu memenuhi ketumpung hidup, supaya ketong tetap juga mengucap syukur untuk semua keberadaan, kasih sayang dan anugerah Tuhan yang Tuhan kasih di dalam setiap kehidupan kita. Nah, beta merenungkan beberapa ayat dari Amsal, dan hari ini ada 3 ayat dari Amsal pasal 11 yang bagus, yang beta pikir bisa menjadi refleksi bagi ketumpung kehidupan hari-hari ini. Amsal pasal 11 ayat 25 sampai dengan 28. Di situ dikatakan, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Siapa mengajar kebaikan, berusaha untuk dikenan orang, tapi siapa mengajar kejahatan, akan ditimpa kejahatan. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya, akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, baru-baru ini ada yang mengirimkan sebuah cerita. Mungkin ini sebagai sebuah refleksi saja cerita ini, tapi menarik. Cerita ini menarik. Di dalam cerita itu dikatakan bahwa ada sebongkah emas bertemu dengan sebongkah tanah. Lalu emas berkata kepada tanah, "Coba lihat pada dirimu, hai tanah. Engkau suram dan lemah. Apakah engkau memiliki cahaya yang mengkilat, yang berkilau seperti aku? Apakah engkau berharga seperti aku?" Tanah terdiam sejenak, kemudian menjawab. Tanah menggelengkan kepala dan menjawab, "Aku bisa menumbuhkan bunga dan buah, bisa menumbuhkan rumput dan pohon, bisa menumbuhkan tanaman dan banyak yang lain. Aku memang tidak seperti kamu, tetapi apakah kamu bisa seperti aku?" Emas pun terdiam, tidak bisa menjawab, dan memang emas tidak bisa seperti tanah. Nah, saudara, dalam hidup ini banyak orang yang seperti emas. Kelihatan mengkilap, begitu berharga, menyilaukan mata, tetapi tidak bermanfaat bagi sesama. Sukses dalam karir, punya wajah yang bagus, tapi sukar membantu apalagi peduli dengan sesama. Tetapi ada juga orang-orang seperti bongkahan tanah tadi. Kelihatan biasa saja, posisinya juga biasa-biasa saja, sangat bersahaja, namun punya kemampuan hati, kaki, dan tangan yang gampang sekali tergerak untuk bisa membantu sesama, kapanpun itu. Nah, saudara, makna dari kehidupan bukan terletak pada seberapa bernilainya diri kita, tetapi seberapa besar bermanfaatnya kita bagi orang lain. Sekali lagi saudaraku, saya ulang. Makna dari kehidupan bukan terletak pada seberapa bernilainya diri kita. Punya kekayaan, punya segala sesuatu yang dianggap bernilai menjadi ukuran dunia. Tetapi makna kehidupan yang sebenarnya dalam dunia itu adalah seberapa besar bermanfaatnya hidup kita bagi orang lain. Seberapa besar bermanfaatnya kita bagi sesama kita. Jika keberadaan kita tidak menjadi berkat bagi banyak orang, apalah artinya hidup kita? Jika keberadaan kita dapat menjadi berkah bagi banyak orang, barulah kita mempunyai nilai, atau barulah kita benar-benar bernilai, kehidupan kita bermanfaat bagi banyak orang. Apalah gunanya kesuksesan bila itu tidak bisa membawa manfaat bagi
sesama orang, sesama manusia kita yang ada di sekitar kita. Apalah arti kemakmuran bila kita tidak berbagi pada yang membutuhkan yang ada di sekitar kita. Apalah arti kepintaran bila kita tidak bisa memberikan inspirasi kepada sesama yang ada di sekitar kita. Saudara, karena hidup adalah sebuah proses, ada saatnya kita memberi, ada saatnya kita juga menerima. Saya ulang Amsal pasal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ayat 28. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaan akan jatuh, tapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Saudara, mari kita selalu bersyukur. Kita hidup tunduk dan taat kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita jangan melihat kesuksesan, kemakmuran sebagai target hidup kita, tapi kita melihat apakah hidup kita dalam semua keberadaan kita bisa bermanfaat bagi sesama kita. Hidup kita dalam semua apa yang kita punya bisa menjadi berkat bagi sesama yang ada di sekitar kita. Tuhan tolong kita untuk sungguh-sungguh tunduk dan taat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan kiranya berkenan dengan kehidupan kita, dan kiranya hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.